Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua dan telah memberikan kita nikmat sehat guna untuk melaksanakan rutinitas kita sebagai manusia. Berkat dan ridahnya lah saya dapat membuat video ini sebagai kelengkapan ujian akhir semester mata kuliah keterampilan berbicara. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Nabi yang menjadi suri tauladan untuk kita semua di muka bumi ini. Sebelum saya lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Jadi, nama saya Resti Delia Putri dengan NIM 2020 310 222, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Kemudian terima kasih pula kepada Bapak Asdar SPD MPD selaku pengampu mata kuliah keterampilan berbicara karena telah memberikan saya kesempatan untuk membuat video ini sebagai kelengkapan ujian akhir semester keterampilan berbicara. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato yang berjudul masa depan. Jadi, apa sih masa depan itu? Apa sih itu masa depan? Kenapa kita harus memikirkan hal itu? Nah, jadi bisa kita ketahui teman-teman bahwa masa depan adalah suatu proses yang akan kita jalani di suatu saat nanti atau bisa dibilang masa yang akan datang. Dan mengapa kita harus memikirkan hal itu? Nah, kenapa kita harus memikirkan hal itu? Karena masa depan itu harus selalu dipikirkan. Mengapa demikian? Karena agar kita mulai dari sekarang bisa menata, bisa memprediksi, dan bisa mempersiapkan diri agar masa depan impian kita bisa tercapai seperti yang kita inginkan. Begitu teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian yang berbahagia, mungkin kita selalu mendengar kata bahwa kita ini adalah manusia akhir zaman atau bisa dibilang generasi Z. Akan tetapi, jangan karena hal itu kita menjadi bodoh akan masa depan yang akan kita rasakan di masa yang akan datang. Karena kita tidak akan tahu kedepannya akan bagaimana, walaupun kita ini sudah berupaya keras menata masa depan, kemudian ternyata takdir kita itu meninggal, tidak apa-apa teman-teman sekalian. Kenapa? Karena yang paling penting itu kita tidak sia-sia untuk menyambut masa depan. Walaupun akhirnya takdir berkata lain, seperti kita akan meninggal terlebih dahulu walaupun kita sudah menatanya, tapi itu tidak apa-apa karena itu sudah termasuk masa depan yang kita akan bisa capai, karena itu sudah ketetapan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi kita sudah menata, yaitu dengan cara beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman sekalian yang berbahagia, kita tahu bahwa masa depan itu sangat penting. Walaupun kita sendiri yang memutuskan jalannya, masa depan kita itu baik atau kurang baiknya itu tergantung dari usaha kita. Kita tidak akan dilarang untuk bermalas-malasan, bermain-main, dan kita tidak dilarang untuk mengeksplor semua yang ada di dunia ini. Akan tetapi
kita juga tidak bisa mengharapkan masa depan kita akan menjadi lebih baik kalau kita hanya bermasa bodoh, bermalas-malasan. Nah, ada pepatah yang mengatakan seperti ini, untuk apa mengajar masa depan? Kita masih muda, kita harus menyalahkan ini itu kan. Tapi ada sebuah pepatah yang mengatakan seperti ini, kemarin adalah sejarah, besok adalah misteri, dan hari ini adalah anugerah. Mengapa itu disebut hadiah? Karena pepatah tersebut memiliki arti bahwa jalani hidup kita sebaik mungkin dan fokus untuk meraih masa depan yang lebih baik. Tapi jika masa lalumu ini tidak baik, maka jadikanlah pelajaran. Karena tidak ada masa lalu yang buruk dan tidak ada masa lalu yang baik. Maka dari itu, jangan pernah lari dari masalah yang sedang engkau hadapi. Karena masalah itu kita yang buat, jadi kita harus menghadapinya dan kita harus mengetahui, dan kita belum mengetahui apa sih yang akan terjadi esok hari. Begitu teman-teman. Maka dari itu kita harus yang namanya berhati-hati dalam memilih jalannya. Teman-teman sekalian yang berbahagia, selama kita ada di dunia ini, yang artinya kita masih diberi kesempatan untuk belajar memperbaiki dan selalu mencoba menjadi lebih baik untuk diri kita di masa depan, kita harus mengerti terlebih dahulu. Mengapa kita harus mengerti? Ya karena kita harus mengerti diri kita dulu nih, baru bisa menata yang lebih baik. Begitu teman-teman. Nah, hidup itu kita tidak bisa mengikuti orang lain, karena setiap orang itu memiliki hidup yang berbeda-beda. Nah, kita harus selalu mengingat bahwa banyak orang lain yang memiliki hidup yang lebih buruk dari yang kita jalani sekarang ini. Tapi dengan begitu kita juga tidak harus mengeluh untuk akan hal itu, bukan teman-teman. Dan mereka tidak pernah meminta bahwa mereka harus ada di situasi terburuk itu. Nah, apapun yang mereka bisa karena tidak dapat menonjol di lingkungan sekitarnya. Jadi, di masa depan kita yang dapat menentukan bagaimana hasilnya, maupun itu baik atau kurang baik. Makanya jangan pernah menyia-nyiakan masa muda kita dengan usaha yang tidak jelas, yang membuat masa depan kita ini bisa dibilang hancur, karena itu ada pada perbuatan kita sendiri. Begitu teman-teman sekalian. Jika kita sudah terlanjur membuat kesalahan, maka secepatnya lah perbaiki kesalahan yang sudah kita perbuat. Tidak ada kata terlambat atau kecelakaan. Ada pepatah yang mengatakan seperti ini, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Semua itu ada penyebabnya. Begitu teman-teman. Namun dengan belajar juga kita dapat mengetahui mana hal yang benar dan mana hal yang salah. Belajar membuat seseorang yang tidak tahu menjadi tahu. Maka dari itu, manusia akan semakin mengerti mana hal yang baik dan mana hal yang buruk ketika mulai belajar dan mulai sadar akan bahwa jika kita tidak bisa membedakan itu, kita akan menerima sebuah konsekuensi atas semua tindakan yang kita lakukan. Nah, seseorang itu tidak akan bisa mengejar masa depan tanpa adanya karakter yang baik, rasa percaya diri, memiliki ilmu pengetahuan, memiliki pola pikir yang baik, dan memiliki pengetahuan dan menentukan yang mana yang baik dan mana yang salah. Kemudian semua itu dapat diraih dengan cara belajar. Teman-teman sekalian yang berbahagia, demikianlah pidato singkat
tentang masa depan. Mudah-mudahan ini dapat menambah wawasan dan pencerahan dalam belajar demi meraih masa depan yang bermakna dan masa depan yang kita impikan. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tutur kata saya yang kurang berkesan, saya mohon maaf. Itu akan saya jadikan pelajaran untuk kedepannya supaya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.